Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umul Fahira Fuad, NIM 1901403035. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari tugas UAS Psikologi Pendidikan yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya, oleh Ibu Dr. Marlina Bakri, SPD, MPD. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu aspek-aspek psikologi pendidikan diantaranya membahas tentang minat, kepribadian, emosi, dan kognisi. Jelaskan pendapat Anda tentang kesulitan atau hambatan apa saja dalam upaya menstimulasi aspek-aspek psikologi. Menurut pendapat saya, hambatan bisa saja terjadi di mana-mana, apalagi di dalam kehidupan. Hidup terkadang memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sehingga dengan adanya hambatan yang sebenarnya tidak kita inginkan tersebut, malah menambah berbagai hambatan yang terjadi di kehidupan kita. Kesulitan dan hambatan khususnya di minat. Minat adalah suatu yang pribadi dan berhubungan erat dengan sikap. Minat dan sikap merupakan dasar bagi prasangka, dan minat juga penting dalam mengambil keputusan. Minat dapat menyebabkan seseorang giat melakukan menuju ke sesuatu yang telah menarik minatnya. Adapun hambatan dan kesulitannya dalam menstimulasi aspek-aspek. Yang pertama, minat, yaitu kurangnya wawasan bidang studi atau lapangan pekerjaan yang ada. Tak ada masukan dari lingkungan mengenai kelebihan dalam kemampuan atau minatnya. Siswa belajar tanpa tahu kegunaan dan tujuan dari bidang studi yang dipelajarinya dalam bidang yang diminati bervariasi. Dan yang kedua, kepribadian, yaitu sulitnya menemukan atau menentukan kepribadian apa yang harus ditanamkan dan dimiliki oleh anak. Setiap individu adalah unik, karena itu setiap tindakan yang dilakukan perlu memperoleh perhatian khusus. Yang ketiga adalah emosi, yaitu anak cenderung ingin bebas sehingga kontrol emosinya masih rendah. Anak umumnya kurang terbuka dengan guru. Tingkat kecerdasan emosional masing-masing anak itu berbeda. Dan yang keempat adalah kognisi atau berpikir. Guru kurang memperhatikan pola pikir yang ada pada diri siswa. Kurangnya respon dari peserta didik itu sendiri, sarana dan prasarana di sekolah yang kurang mendukung. Pertanyaan yang kedua yaitu perkembangan perilaku manusia tidak selalu positif, tetapi juga ada kecenderungan ke arah negatif. Menurut Anda, apa penyebabnya dan bagaimana solusi terbaiknya? Menurut saya, untuk penyebab perilaku manusia ke arah negatif, banyak faktor yang menimbulkan dampak negatif itu. Penyebab manusia cenderung ke arah negatif sebagian kecilnya antara lain yaitu masalah orang tua, lingkungan, pergaulan, kurangnya pendidikan, dan kurangnya agama. Solusi terbaiknya yaitu 1. Ajarkan agama. Berikan anak pendidikan serta ajaran agama yang menguatkan iman si anak, karena agama merupakan pedoman bagi semua umat. Di sini, peran orang tua maupun masyarakat sangat membantu dalam mendorong semangat si anak menjadi lebih baik untuk kedepannya. Kedua, orang tua. Orang tua terus mengawasi anaknya agar tidak terjerumus ke hal yang negatif, karena orang tua berperan sangat penting dalam kehidupan sang anak. Anak cenderung meniru perilaku yang berada di sekitarnya, terutama orang tua. Dan lihat dengan siapa saja dia berteman. Ajarkan dia tentang risiko yang harus diterima jikalau ia melakukan kesalahan. Ajarkan dan beritahu terus setiap tindakan yang ia lakukan. 3. Pendidikan yang layak. Dengan cara belajar, untuk terjerumus ke hal yang negatif jadi berkurang, dan dengan banyaknya pengetahuan, anak akan berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu. Mereka bisa mengetahui apa dampak dari perbuatannya, karena di dunia pendidikan banyak pelajaran yang menyangkut tentang perilaku-perilaku manusia, baik dan buruknya, serta dampak yang ditimbulkan dari perilaku yang kita ambil. Dan yang keempat adalah lingkungan. Berikan lingkungan yang baik, ajarkan anak untuk menjadi kepribadian yang lebih baik, jauhkan hal-hal yang membuatnya rusak dan terpengaruh, sebab lingkungan termasuk faktor yang sangat mendukung serta berpengaruh untuk perilaku manusia yang menjurus ke arah negatif. Pertanyaan ketiga yaitu, Daniel Goleman mengemukakan dimensi atau kuadrat emosi yang dapat mempengaruhi keberhasilan individu dalam menyelesaikan diri. Berdasarkan dimensi kecerdasan emosional tersebut, maka jelaskan aspek-aspek kecerdasan emosi pribadi dan ciri-ciri dimensi kecerdasan emosional. Yang pertama, aspek-aspek kecerdasan emosi pribadi itu ada 5.
Nah, bagian A, mengenali emosi diri, yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dan waktu ke waktu mencermati perasaan yang muncul. Ketidakmampuan untuk mencermati perasaan yang sesungguhnya menandakan bahwa orang berada dalam kekuasaan emosi. Kemampuan mengenali diri sendiri meliputi kesadaran diri. Bagian B, mengelola emosi, yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, kemurungan atau ketersinggungan dan akibat yang timbul karena kegagalan keterampilan emosi sadar. Orang yang buruk kemampuan dalam keterampilan ini akan terus-menerus bernaung melawan perasaan murung, sementara mereka yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan kemampuan menenangkan kembali. Bagian C adalah memotivasi diri sendiri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi merupakan alat untuk mencapai tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam upaya apapun yang dikerjakannya. Bagian 4 yaitu mengenali emosi orang lain. Kemampuan ini disebut empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada kesadaran diri emosional. Kemampuan ini merupakan keterampilan dasar dalam bersosial. Orang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau dikendalikan orang lain. Dan yang kelima yaitu membina hubungan, yaitu seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain, meliputi keterampilan sosial yang memanjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan hubungan antar pribadi. Yang kedua yaitu ciri-ciri dimensi kecerdasan emosional juga terbagi atas 5. Yang pertama, kesadaran diri. Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk membantu pengambilan keputusan diri sendiri. Selain itu, kesadaran diri juga berarti menetapkan tolak ukur yang realistis atas kemampuan diri dan kepercayaan diri yang kuat. Kedua, pengaturan diri. Pengaturan diri adalah menguasai emosi diri sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas, peka terhadap kata hati, dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya sesuatu sasaran dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Ketiga, motivasi. Motivasi menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun seseorang menuju sasaran. Motivasi membantu seseorang mengambil inisiatif dan bertindak sangat efektif dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Keempat, yaitu empati. Empati adalah merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami perspektif orang lain, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan berbagai macam orang. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah dapat menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang lain dan dengan cermat membaca situasi dan jaringan sosial, berinteraksi dengan lancar, menggunakan keterampilan-keterampilan ini untuk mempengaruhi dan memimpin dan menyelesaikan perselisihan dan untuk bekerja sama dan bekerja dalam tim. Pertanyaan yang keempat yaitu, menurut Ari Ginanjar Agustian, penulis buku ESQ, bahwa kecerdasan spiritual merupakan kecerdasan menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang luas. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa kecerdasan spiritual dapat dikembangkan melalui 3 metode efektif, yaitu kepemimpinan atau leadership, sistem dan nilai atau value. Jelaskan dengan contoh dalam konteks psikologi pendidikan bagaimana menerapkan ketiga metode tersebut di sekolah atau lembaga pendidikan. Nah, yang pertama itu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinannya adalah melatih motorik siswa di sekolah agar terbiasa untuk menunjukkan kecerdasannya di depan kelas dan memilih satu orang di antara beberapa siswa untuk menjadi ketua kelas dan mengarahkan siswa tersebut agar mampu bertanggung jawab sebagai penampung aspirasi dari teman-temannya. Yang kedua yaitu sistem. Pengelolaan sistem sangat dibutuhkan, baik sistem yang di dalam kelas maupun lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dengan adanya
adanya sistem ini, maka siswa dan tenaga pendidik akan lebih terarah dan terstruktur dalam pembelajaran. Contohnya, sistem dalam hal ini adalah kurikulum yang berlaku. Jadi, dengan kurikulum, maka pelajaran akan semakin terarah. Bagaimana arah dan tujuan yang akan dicapai oleh siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Ketiga, yaitu nilai. Ada usaha, pasti akan ada hasil. Dan setiap hasil yang dituntut oleh siswa adalah nilai. Dari nilai inilah, siswa dapat mengembangkan dirinya bahwa sejauh mana pengetahuan yang telah mereka dapatkan dari pembelajaran yang telah diberikan oleh tenaga pengajar. Dan dengan nilai ini pula, siswa semakin giat dalam belajar. Karena dengan belajar dengan giat akan menghasilkan nilai yang memuaskan. Contoh dari kasus ini adalah memberi penghargaan terhadap siswa yang berhasil mendapatkan nilai tertinggi di dalam kelas. Nah, pertanyaan kelima yaitu sebutkan dan jelaskan teori belajar yang Anda ketahui disertai aplikasinya dalam pembelajaran. Teori belajar yang saya ketahui yaitu teori pembelajaran behavioristik. Menurut aliran, tingkah laku belajar adalah perubahan dalam tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon, atau lebih tepat, perubahan yang dialami oleh siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi antara stimulus dan respon. Pandangan ini dikenal dengan aliran behaviorisme yang mempunyai pandangan bahwa perilaku harus dijelaskan melalui pengalaman yang diamati, bukan dengan proses mental. Menurut kaum behavioris, pemikiran, perasaan, dan motif bukan subjek untuk yang tepat untuk ilmu perilaku, sebab semuanya itu tidak bisa diobservasi. Meskipun semua penganut aliran ini setuju dengan premis dasar ini, namun mereka berbeda pendapat dalam beberapa hal penting. Adapun aplikasi dari teori belajar behavioristik yaitu sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberi ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh baik dilakukan sendiri maupun melalui stimulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan ke-6 yaitu jelaskan hakikat kreativitas dan bakat motivasi kecerdasan emosional dan spiritual serta aplikasinya dan implikasinya dalam pembelajaran. Dengan adanya, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan mengamalkan nilai-nilai spiritual yang telah diajarkan oleh didikan orang tua kita, baik di sekolah maupun di rumah. Kecerdasan atau inteligensi sesungguhnya mempunyai makna yang abstrak, maksudnya hanya bisa dirasakan dan tidak dapat dilihat apalagi dipegang dengan tangan. Kecerdasan dalam klasifikasinya. Dewasa ini, pengklasifikasian kecerdasan masih mengikuti klasifikasi yang dikembangkan oleh Binet dan Simon. Di antaranya, idiot, IQ 0-19, imbecile, IQ 20-49, moron, IQ 50-69, inferior, IQ-nya 70-79, bodoh, IQ 80-89, normal atau rata-rata, IQ 90-109, pandai, IQ 110-119, superior, IQ 120-129, sangat superior, IQ 130-139, gifted IQ 140-179, dan genius IQ-nya 180 ke atas. Klasifikasi kecerdasan menurut Gardner yaitu kecerdasan linguistis atau bahasa seperti kemampuan membaca, menulis, berkomunikasi dengan kata-kata atau bahasa. Kecerdasan logis matematis yaitu kemampuan berpikir, penalaran, dan menghitung, dan berpikir logis serta sistematis.
kecerdasan visual atau spasial, yaitu kemampuan berpikir menggunakan gambar. Kecerdasan musikal, yaitu kemampuan mengubah atau menciptakan musik, dapat menyanyi dengan baik, dapat memahami atau memainkan musik, serta menjaga ritme. Adapun implikasi kecerdasan dalam belajar dan perkembangan anak, manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan intelektual dan non-intelektual. Kemampuan intelektual ada yang bersifat potensi dan aktual. Kemampuan yang bersifat potensi dapat diwujudkan dengan kecerdasan atau intelijensi, sedangkan kemampuan aktual sering diwujudkan dengan prestasi belajar. Namun, prestasi belajar ini berkaitan erat dengan kecerdasan karena prestasi belajar ini sangat ditentukan oleh faktor kecerdasan. Misalnya, seorang anak yang cerdas, ketika mengikuti pendidikan di sekolah, anak tersebut akan mempunyai prestasi tertentu di sekolah, seperti sebagai juara kelas. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, jelaskan bagaimana konsep dan aplikasinya mengenai anak yang berkebutuhan khusus dan yang bermasalah dalam belajar. Nah, konsep yang tepat untuk anak berkebutuhan khusus yaitu dengan konsep pendekatan secara individual antara guru dan siswa tersebut. Bentuk pengaplikasiannya yaitu dengan memberikan perhatian penuh terhadap siswa tersebut dan bersedia untuk membantu hal-hal yang memang sangat minim dimiliki oleh siswa tersebut. Dimulai dengan memberi perhatian secara emosional agar siswa tersebut merasa diberi perhatian oleh gurunya. Selanjutnya, guru memberikan arahan secara terperinci mengenai pembelajaran yang akan diajarkan dengan cara semenarik mungkin agar siswa berkebutuhan khusus tersebut tertarik untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya, jika siswa tersebut melakukan kesalahan dalam proses pembelajaran, maka guru harus lebih mengayominya, bukan langsung memarahinya. Pengaplikasian dari siswa berkebutuhan khusus ini lebih ditekankan pada tenaga pendidiknya. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan dari